Halo bola mania, selamat datang di channel kami, channel yang akan membahas seputar sepak bola dari segi kacamata supporter dengan opini masing-masing. Tentu saja akan mendatangkan berbagai supporter dukungan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk konten kali ini, saya dan teman saya bakal membahas manuver bursa transfer musim panas, terutama untuk Liga Inggris. MU ya? MU ya, yang baru saja kedatangan Ryan Mbeumo ya dari Brentford, dan juga Arsenal yang baru saja kedatangan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon, dan juga minggu lalu kedatangan Noni Madueke dari rival sekota yaitu Chelsea. Jadi di sini akan sedikit menjelaskan tentang manuver transfer Arsenal. Yang pertama, yang minggu lalu sudah mendatangkan Noni Madueke dari Chelsea. Oh, dia pemain Chelsea juga. Pemain Chelsea juga. Jadi dia itu sama rival sekota ya. Jadi Chelsea dari Chelsea pindah ke Arsenal. Iya, dari Chelsea pindah ke Arsenal, dari London Barat ke London Utara. Tapi kalau gitu dari supporter masalah gak sih? Dibenci gak sih pemain itu? Tergantung, terkadang untuk Noni Madueke sendiri, mungkin saya sebagai fans Chelsea sendiri ya, persepsi saya sebenarnya Chelsea itu cukup berani melepas Noni Madueke ke Arsenal. Meskipun performa dia 2 musim sampai 3 musim terakhir juga tidak terlalu begitu menjanjikan di Chelsea, tapi menurut saya usia dia kan masih muda ya, masih 23 tahun, jadi masih bisa berkembang. Terus dia juga memiliki dribble yang bagus, yang bisa mengacak-acak sisi kanan, sisi kiri pertahanan lawan dengan dribble, cut inside, shootingnya juga yang cukup keras. Dia juga bisa membantu pertahanan. Jadi sebagai fans Chelsea saya sedikit khawatir sebenarnya ketika nanti Noni Madueke Arsenal berjumpa dengan Chelsea. Karena kualitas Madueke juga sebenarnya bukan kualitas yang rendah. Iya benar. Dia juga masih bisa berkembang lah gitu. Jadi tinggal apakah skema Mikel Arteta bakal cocok apa enggak dengan permainan dari Noni Madueke. Karena Noni Madueke sendiri kan di Chelsea mainnya di sebelah kanan ya. Tapi waktu dia main di Chelsea itu dia cetak berapa gol sih? Apa sebenarnya musim ini dia cukup lumayan ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 11 gol di semua kompetisi. Bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, tapi mungkin karena Chelsea juga kan sudah baru musim ini bakal kedatangan Estevao ya, wonderkid dari Brazil. Jadi mungkin dengan menjual Noni Madueke jadi bakal memberi ruang untuk Estevao berkembang gitu. Mungkin itu strategi Chelsea, mungkin saya sebagai fans membacanya seperti itu. Dan untuk yang kedua, ini Victor Gyökeres ya, yang didatangkan dari Sporting Lisbon dengan catatan yang luar biasa sekali Mang Wahyu musim kemarin. Dia dari 33 kali pertandingan dia mencetak 36 gol dan juga 10 assist bersama Sporting Lisbon. Luar biasa sekali bukan pemain ini? Dia transfer marketnya berapa tuh? Menurut informasi sekitar 85 juta euro. Untuk fantastis benar. Untuk Liga Inggris biasanya emang pemain-pemain seperti Gyökeres dan juga lain sebagainya memang suka dipatok dengan harga yang cukup besar, relatif tinggi. Beda lagi kalau dijualnya itu ke liga yang lain, biasanya bisa lebih rendah lagi. Karena mungkin pamor Liga Inggris sendiri yang sudah itu ya, yang bisa dibilang terbaik di dunia ya, yang sangat sengit gitu. Jadi dengan performa Gyökeres musim kemarin ya, sahabat sepak bola, 36 gol dari 33 pertandingan, saya rasa Gyökeres bakal menjadi kekuatan baru untuk Arsenal. Karena Arsenal sekali musim kemarin itu bisa dibilang seret gol. Karena Gabriel Jesus yang cedera, terus Kai Havertz juga yang sebenarnya kan bisa dibilang bukan striker murni, dia itu cuma second striker yang biasa bangku cadangan. Enggak. Maksudnya second striker yang biasa main di belakang striker lagi. Iya benar. Jadi bisa dibilang striker kedua lah, striker di pertandingan. Jadi bukan striker murni gitu yang biasanya kayak Havertz tuh mungkin membuka ruang. Jadi untuk mendapatkan striker utama lebih
positioningnya lebih enak Oh. lagi nantinya gitu. Jadi dengan kedatangan Gyökeres sendiri, menurut saya Kang Wahyu, Arsenal itu bakal menjadi pesaing utama untuk juara Premier League musim 2025-2026 nanti Tapi menurut Tang Ucup nih, dia bisa beradaptasi lebih cepat gak di Arsenal. Ah. Untuk Gyökeres Hmm. itu ya, untuk Gyökeres sendiri mungkin karena dia juga ya dengan usianya 27 tahun, harusnya dengan kedewasaan dan kematangan dia bermain, harusnya mungkin bisa improve dalam beberapa bulan lah. Saya mungkin bakal kesulitan juga di awal-awal karena perbedaan kultur antara sepak bola Liga Portugal Iya, dan benar, juga benar. Liga Inggris yang Ah. bisa dibilang cepat dan juga keras kan. Iya, soalnya kan kalau Liga Inggris itu ketat juga ya. Ketat ya, persaingan dari Iya. Ketika performa pemain itu turun, pasti ada pemain yang menggantikan lagi itu. betul sekali. Nah kan di Arsenal juga nanti kan untuk posisi striker masih ada Kai Havertz, untuk sekarang juga masih ada Gabriel Jesus ya. Tapi nggak tahu juga Gabriel Jesus apakah masih akan dipertahankan dengan datangnya Gyökeres Iya, atau benar. bakal dijual, karena belum ada informasinya juga. Mm. Jadi Gyökeres mungkin kalau di awal-awal dia tidak bisa cepat beradaptasi, mungkin bukan tidak mungkin gitu bakal eh, dia bakal kehilangan tempat utama Nah, juga di itu. Arsenal. Gitu. Jadi di sepak bola itu sebenarnya tidak ada jaminan seseorang bakal terus on perform, bakal terus bermain setiap minggunya. Iya, apalagi kan untuk sekarang kan Arsenal sepertinya berambisi banget tuh, karena udah puasa gelar juga itu. Ya, jadi Arsenal kayaknya untuk musim ini benar-benar serius untuk mengejar mimpi mereka untuk menjadi juara, karena mungkin Benar. sudah bosan juga ya untuk Iya. 2 musim terakhir selalu jadi runner up. Selalu musim kemarin dikolongin Man City dengan di akhir-akhir di akhir pekan kan. Iya, benar. Terus musim kemarin juga tiba-tiba dilanda beberapa pemain dilanda cedera, seperti Kai Havertz kan di akhir musim cedera, jadi Arsenal semakin sulit untuk mencetak gol. Iya. Makanya mereka juga susah banget mengejar Liverpool tuh di akhir-akhir musim. Jadi akhirnya mereka juga kembali untuk menjadi runner up ya. Selamat untuk back to back runner up-nya untuk fans Arsenal. Jangan kecewa, kalian masih punya harapan di musim ini dengan kedatangan pemain yang cukup banyak. Ada juga Jubi Mendy kan, ada Noni Madueke, ada Gyökeres yang terbaru, ada juga Kepa Arrizabalaga juga dari Chelsea. Jadi untuk peluang Arsenal juara musim ini, saya sebagai fans Chelsea juga Agak khawatir. agak khawatir. Karena selain emang kan musim-musim 2 musim ini Arsenal itu cukup konsisten ya. Di musim 2023 2024 mereka juga runner up, mepet banget sama poinnya sama Manchester City. Terus di musim kemarin juga dia sempat kejar-kejaran dengan Liverpool, meskipun akhirnya di akhir-akhir Liverpool tancap gas, terus Arsenal terpreset beberapa kali jadi jauh. Benar. Jadi untuk musim depan saya rasa Arsenal bakal menjadi pesaing juara yang sangat berat bagi Chelsea maupun bagi klub-klub lain seperti Manchester City ataupun Liverpool sebagai juara bertahan. Terus yang kedua tadi ada Ryan Mbeumo ya, yang ke benar. Manchester United dari Brentford. Dia pemain negara mana sih? Soalnya saya kurang tahu juga tuh. Saya juga kurang tahu sih kalau negaranya asal dari mana. Oh. Tapi performa dia musim kemarin itu cukup menjanjikan bagi Brentford. Dengan Brentford yang bisa dibilang klub papan tengah, dia mampu mencetak 20 gol dan juga 7 assist dari 38 pertandingan. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi ini Mbeumo saya rasa bakal menjadi tambahan amunisi yang sangat bagus sekali untuk Manchester United ya. Dia posisinya di mana? Dia di right wing, bisa di left wing juga. Jadi bisa sayap kiri, sayap kanan juga. Beberapa kali bisa jadi striker juga, jadi striker palsu juga, striker bayangan. Membuka ruang ya. Membuka ruang. Jadi dengan performa Alexander Garnacho, Marcus Rashford juga yang udah dipinjamin ke Barcelona dengan opsi pembelian, saya rasa tambahan Bueno ini akan sangat berguna banget untuk Manchester United. Iya benar. Apalagi kan beberapa musim kemarin juga MU sangat terpuruk juga ya. Sangat terpuruk banget kan musim kemarin. Dia posisi 15 kan. Soalnya kan untuk kelas MU itu
agak gimana ya? Iya. Di posisi 15 Di itu posisi 15 itu agak hampir degradasi Iya, juga. benar-benar. Jadi untuk Manchester United musim kemarin dengan di akhir musim bertengger di posisi 15, saya rasa itu menjadi performa terburuk sepanjang sejarah Manchester Iya, United. benar. Semenjak ke apa? Tinggalan Sir Alex Sir Alex Ferguson Iya, ya kan, benar. MU tidak bisa dibilang nggak bisa benar-benar bangkit lagi gitu, Iya. nggak bisa menunjukkan taringnya lagi sebagai Itu kalau MU gak berbenah itu wah udah kayaknya hmm, sangat mengkhawatirkan. sangat mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya mungkin musim ini MU kelihatannya serius banget untuk berbenah, tapi di balik itu mungkin mereka juga kesulitan untuk menjual beberapa pemain seperti Anthony, Jadon Sancho juga yang karena Bukannya Anthony udah pindah ya? iya Anthony kan kemarin pindah juga pinjaman, jadi Oh, pinjaman. belum transfer Oh. resmi. Jadi saya rasa dengan datangnya Rian Buemo bakal menjadi kekuatan baru juga untuk Manchester United. Tapi menarik juga tuh Anthony ketika pindah keluar dari MU itu performanya makin bagus Iya gitu. juga. Itu yang anehnya gitu. Aneh tuh. Jadi Apa ada kesalahan di manajemen MU-nya atau gimana gitu? dia juga ya Aneh. kan seperti Jadon Sancho juga ketika dipinjamin ke Chelsea juga performanya sebenarnya tidak terlalu buruk Iya, sebenarnya. benar. Dia juga mampu menciptakan beberapa gol dan beberapa assist di beberapa pertandingan. Tapi sayangnya dia gak mau nurunin gaji. Nah, itu. Jadi Chelsea gak mau mempermanenin Sancho. Terus Dilepas lagi. dilepas lagi. Terus Chelsea mendatangin Liam Delap, striker baru. Terus juga kedatangan Esteban William ya, wonderkid asal Brazil, baru 18 tahun tahun ini. Dengan performa dia di Piala Dunia Antar Klub kemarin sangat menjanjikan banget. Terutama saya nonton pas dia Palmeiras lawan Chelsea ya kan. Dia kan main dulu untuk Palmeiras masih dipinjamin. Jadi ketika dia Palmeiras versus Chelsea, Esteban itu jadi ngelawan Chelsea. Berarti dia sangat berkontribusi tuh ketika Chelsea ngangkat Piala Dunia Antar Klub itu. Belum kan dia masih Oh. masih dipinjemin sama Palmeiras gitu. Jadi belum bermain untuk gitu ya? Chelsea ya, belum. Oh, iya. Terus di perempat final juga dia kan mencetak satu gol lawan Chelsea dengan dribble terus shooting sangat keras dari pinggir. Itu sangat luar biasa bagi saya untuk pemain seusia Estepao ya. Jadi untuk Lamine Yamal siap-siap musim depan Anda bakal kesaingan wonderkid baru. Oke, mungkin segitu saja sahabat bola mania untuk konten kita kali ini. Dan untuk kalian fans Arsenal terutama dan fans Manchester United yang punya opini masing-masing tentang transfer kedua klub ini musim ini, silahkan untuk sisipkan komentar Anda, opini Anda di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.